kampus lu yang udah ditutup. Saya S2, kau nggak usah ngomong. S2-nya mana? S2-nya mana? Sudah diperpanjang sekarang. Oke, S1-nya mana? Kampusnya udah ditutup kan? Baik. Tadi saya udah ditutup asli. Emang kenapa? Baik. Ngomong pribadi. Oke, kita tidak masuk ke pribadi. Nah, makanya kamu juga jangan Kau ngambil panci-panci di mana? Itu Bang, itu udah ada kudet. Ya. Kan sebenarnya ini kan logikanya kalau dalam bahasa Sri Mulat ya. Ijazah itu nggak bisa mak betutu. Mak betutu sekonyong-konyong tiba. Ijazah itu kalau orang pernah kuliah benar, pasti harus melalui proses yang panjang. Gitu loh. Jadi begitu ijazah dikatakan identik, bukan otentik loh ya, identik. Identik dengan mana? Identiknya aja tidak dibuktikan, identiknya 3 itu mana. Jadi itu kita challenge pada skim. Dan kemudian alhamdulillah kan Pak Kapolri sudah juga menyambut dengan oke, nanti akan kita libatkan eksternal. Ya moga-moga baik, karena ini akan menunjukkan kepresisian Polri. Tapi Mbak, sekali lagi, biar orang juga ngerti semua. Sebelum ijazah, itu kan prosesnya panjang. Orang itu kalau masuk, benar nggak dia masuk perguruan tinggi, ada pengumumannya nggak, makanya kan ada bukti KR gitu. Kemudian dia bayar perguruan tingginya nggak, ada bukti pembayaran, ngisi KRS nggak, kartunya studi, kemudian hasilnya di KHS ada nggak, kemudian dia ikut KKL nggak, ikut KKN tidak, kemudian dia skripsinya bener apa enggak, ya kalau itu ya baru dia dapat yang namanya ujian skripsi dan yudisium. Setelah yudisium baru wisuda, setelah wisuda baru dapat ijazah. Jadi tidak tiba-tiba ada ijazah yang terbit dari langit. Oke. Ketika kita memakai logika itu ya ada runutan begitu ya, berakhir dengan ijazah, tapi ijazahnya sudah dipastikan oleh kepolisian di asli. Kenapa kemudian Mas Roy dan teman-teman malah mundur nih ke skripsi, kemudian informasinya KKN dan karena ijazah itu tiba-tiba muncul dengan tidak ada satu orang pun ya atau satu pihak pun kecuali katanya Bareskrim yang sudah memegang. Cuma kan Bareskrim katanya sudah menyelidiki pun yang ditampilkan fotokopi malah. Fotokopi itu asli nggak? Ya kan fotokopi terlipat lagi, ada timpahnya, ada tetesan cairan lagi. Enggak, yang ditampilkan ada kok. Mas Roy, sorry. Ya. Ini yang Mas Roy bilang. Nggak bisa. Dengar dulu. Nggak bisa dipakai. Ya, ini fotokopi, ini yang aslinya. Nah, kenapa yang asli dibesarkan? Ditampilkan. Bisa ditampilkan ke kamera ya. Ini logika terbalik, ini sering mulat lagi nih. Ini sering mulat lagi. Tapi intinya kan ini asli nggak? Nggak bisa dipastikan tuh asli. Nggak bisa dipastikan tuh asli. Nggak bisa dipastikan tuh asli. Yang ditampilkan. Nggak bisa yang dipegang. Ini waktu konversi ya. Waktu konferensi pers kepolisian. Saya ada di situ. Oke. Jadi ini penyerahan dari adik iparnya Pak Jokowi kepada Oke, ditampilkan ke sana boleh, Mas Silvestar? Dan kami dari situ itu foto langsung, penyerahan fisik di foto. Jadi bukan foto, hanya sekedar fotokopi, ini ada ijazah aslinya. Di Bidung tidak megang itu pada saat konferensi. Kalau pegang itu mungkin akan lebih baik lah. Masyarakat mungkin juga akan lebih percaya. Apapun sudah ditampilkan aslinya. Enggak bisa. Gitu loh ya. Kan ini ditampilkan bareng. Iya, tapi yang besar kenapa yang besar yang fotokopi? Mas, jangan mau menurut kemauan Mas aja ya. Hargai juga orang yang konvensi pers di sini gitu loh. Logika orang waras. Kita semua waras kok. Enggak. Yang waras itu Anda yang tidak punya bukti. Tidak punya bukti ijazah palsu ataupun asli, tapi Anda menuduh orang ijazah palsu. Yang tidak waras itu Anda. Enggak, sudah kasih tahu. Tunggu. Waras yang terbalik-balik. Tunggu. Boleh ditampilkan lagi? Saya ingin memperlihatkan ya. Oke, jadi misalnya ini kita perlihatkan dulu. Jadi klaimnya adalah ini asli begitu ya, dari kuasa hukum juga mengatakan ini asli begitu ya. Pertanyaannya, buat apa ditampilkan fotokopinya? Bukan, pertanyaan saya, mengapa kemudian harus diperlihatkan aslinya? Harus, karena itu pasal 28F Undang-Undang Dasar dan Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 dan pasal 18. Oke. Jadi jika kemudian tidak diperlihatkan, artinya Anda, Roy Suryo CS, masih yakin ini adalah palsu. Kalau sekarang logika sederhana, sekali lagi logika sehat ya. Kalau itu memang benar ada asli yang ditampilkan di sampingnya, kenapa sekarang perlu ada fotokopi yang terlipat dan itu ditampilkan di sebelahnya? Buat apa? Coba. Buat apa? Itu teknis dari Mabes Polri. Jadi gini, gelar kadang namanya penyelidikan ya, mereka konferensi pers itu terserah dari Mabes Polri. Kadang-kadang barang bukti itu nggak ditampilkan juga. Ngapain yang palsu ditampilkan? Gitu. Ngapain yang fotokopi ditampilkan? Saya ke Bang Rifai dulu. Ini ceritanya seperti. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video teman-teman, yang dimana kita melihat si Silvestar ini yang sangat arogan teman-teman, yang dimana setiap ada perdebatan selalu dirinya itu terbawa emosi. Ya, dalam hal ini teman-teman, tentu saya juga pusing dan bingung sekali melihat si Silvestar ini. Ya, setiap ada perdebatan selalu dia itu terbawa emosi, dan kali ini teman-teman dia itu dimusuhi, dan kali ini kita tidak tahu lawannya siapa dengan si Silvestar ini ya dalam perdebatan. Ya, tentu dalam hal ini teman-teman, hampir semua rakyat ya menertawakan perilaku si Silvestar ini ya. Kenapa? Karena kalau kita melihat ya dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan tubuhnya ya, seperti itu.
Yang gede itu adalah mulutnya, dan dia itu suka berkuar-kuar teman-teman. Dia bisa dalam hal ini menurunkan derajatnya, ya standar kecerdasannya itu adalah di bawah standar masyarakat biasa teman-teman. Ya tentu dalam hal ini ya kita sudah memulai dia itu selalu aja ngotot dalam setiap perdebatan teman-teman. Ya dalam hal ini mari kita membacakan ya komentar masyarakat Indonesia atau netizen ya bagaimana menanggapi perdebatan dengan si Filister ini teman-teman. Ya langsung saja kita bacakan. Yang gak waras itu si Filister ya. Bareskrim ya harusnya menjelaskan identik itu di publik, diidentik dari apa dengan apa, simpel. Tapi yang namanya gak jujur, yang ngandalin nama institusi ya padahal sudah tidak dipercaya rakyat ya, kecuali para konspirator dan yang terpapar akal sehat. Ya, dikatakan di sini lagi si Filister itu kalau di mana-mana ya S2-nya penipu atau tidak tahu malu Universitas Ruko sudah ditutup. Ya, dikatakan begitu teman-teman. Ya, kalau dia ngaku-ngaku S2 aja bicara bahasa Inggris lancar nggak? Begitu teman-teman ya. Ya, si Filister itu katanya menjilat asli jasa perbuatan salam pramuka. Ya, aneh-aneh makanya debatnya dukung enggak banget begitu ya teman-teman ya. Si Filister ini S2 hari hasil kuliah Ruko yang sudah dirungkap. Ya, teman-teman dalam hal ini ya jujurlah hai orang Indonesia biarlah nggak ribet terus masalah ijazah begini ya. Dikatakan begini teman-teman, dan inilah tanggapan masyarakat Indonesia ya tentang si Filister ini ya. Karena kenapa setia dia itu berdebat selalu aja ngotot teman-teman, selalu aja membela dan terus membela ya, membela yang gak benar ya, dalam artinya beri obat berada panas untuk si Filister maju terus sampai titik terang yang sangat jelas Bang Roy Suryo ya, dikatakan begitu. Wajah tanpa malu, dikatakan begitu ya teman-teman. Dalam hal ini ya mari kita melihat atau memantau terus ya teman-teman, berikan tanggapan dan komentar Anda supaya kita saling bertukar pikir dalam hal ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.